Bikin angop. Luai, tani rasa. Kono nih. Menbocah rasa durip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, sehat semua? Iya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi setelah kalian kemarin melaksanakan penilaian tengah semester selama 1 minggu. Kemudian setelah penilaian tengah semester ada beberapa lomba yang harus kalian ikuti selama 3 hari kalau tidak salah ya. Semoga pada hari ini kalian semuanya sehat, tak kurang suatu apapun, masih tetap semangat walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Insya Allah kalau kita semangat belajar, Allah akan memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mempelajari materi dari Bapak dan Ibu guru yang mengajar kalian. Anak-anakku semuanya, mulai dari kelas 9A sampai dengan kelas 9H, pada hari ini sebelum kita memulai untuk materi baru, Bu Irin akan menyampaikan sedikit dari hasil penilaian tengah semester kalian. Dari seluruh kelas, dari seluruh anak kelas 9, ini ada beberapa yang belum mengikuti untuk penilaian tengah semester mapel IPA. Yang pertama, Denis Sri Wandono, apa ya ini ya, dari kelas 9C, ini ternyata belum mengikuti untuk penilaian tengah semester IPA. Untuk itu, untuk Mas Denis atau teman-teman Mas Denis dari 9C yang tahu informasi untuk Mas Denis untuk segera menghubungi, bisa menghubungi wali kelasnya atau bisa juga menghubungi Bu Irin atau Bu Ida. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk hasil dari penilaian tengah semester untuk kelas 9A itu nilai tertingginya 93, nilai terendahnya 43, dan untuk rata-ratanya 72. Kemudian untuk kelas 9B, nilai tertingginya 70, nilai terendahnya 20, nilai rata-ratanya 52. Untuk 9C, nilai tertingginya 77, nilai terendahnya 17, dan nilai rata-ratanya 53. Ini yang belum ikut Denis tadi. Kemudian untuk kelas 9D, nilai tertingginya 80, nilai terendah 27, dan nilai rata-ratanya 57. 9E,
nilai tertinggi 80, nilai terendah 30, nilai rata-rata 53. 9F, nilai tertinggi 70, nilai terendah 20, nilai rata-rata 54. 9G, nilai tertinggi 90, nilai terendah 27, nilai rata-ratanya 55. Kemudian untuk kelas 9H, nilai tertinggi 73, nilai terendah 10, nilai rata-ratanya 51. Nah, itu hasil dari penilaian tengah semester kalian kemarin. Ternyata masih jauh dari harapan Bu Irin dan Bu Ida. Karena untuk nilai rata-ratanya ini ternyata masih di bawah nilai KKM kalian. Jadi mohon untuk anak-anakku sekalian, ini untuk lebih belajar lagi, walaupun belajarnya tidak langsung bertemu dengan Bapak Ibu Guru, tapi insya Allah kalau kalian serius dalam belajar, kalian akan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Karena toh penilaian tengah semester kemarin, soalnya juga sudah keluar pada ulangan harian kalian. Kemudian untuk yang berikutnya, beberapa anak yang sama sekali belum mengumpulkan tugas untuk biologi. Ya. Ini untuk biologi. Nanti kalau untuk fisika dengan Bu Ida, hubungannya dengan Bu Ida. Ini yang khusus untuk biologi, yang sama sekali belum mengumpulkan tugas dari kelas 9F. Ya. Ada Kaila dan Muhammad Ramadan. Itu yang sama sekali belum mengumpulkan tugas. Kemudian untuk 9G, ini ada Gian dan ada Nathan Surya Praja. Sedangkan untuk kelas 9H, ini ada Mbak Indah Sukowati, Hairian, dan Yanwar Ananda. Itu yang sama sekali belum mengumpulkan tugas. Sedangkan yang sudah mengumpulkan tugas, tapi ada yang masih kurang, nanti akan Bu Irin informasikan lewat grup kalian masing-masing. Demikian anak-anak, untuk sekilas info ya bagi kalian ya. Mohon nanti yang tadi Bu Irin sebutkan itu untuk melengkapi tugas karena sudah ada beberapa tugas yang Bu Irin dan Bu Ida berikan, tapi ternyata ada yang masih kosong. Berarti kalau Bu Irin hitung yang masih kosong ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak. Terima kasih untuk anak-anak kelas 9A, 9B, kemudian 9D, 9C, 9E ya, yang walaupun mungkin tugasnya baru 1 tapi sudah mengumpulkan. Untuk yang lain mohon untuk segera mengumpulkan. Nanti Bu Irin bingung kalau mau memberi nilai kalian karena tidak ada dokumen yang kalian kumpulkan. Bu Irin mau menilai kalian itu dari mana? Wong ketemu juga enggak ya. Mosok nanti Bu Irin harus ngarang nilai nggih. Jadi tolong untuk segera dikumpulkan. Anak-anakku sekalian, untuk pagi hari ini kita bertemu dengan Bu Irin dengan biologi dalam materi reproduksi khusus pada tumbuhan dan hewan ya. Reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Jadi kalau kalian mengingat pelajaran yang lalu,
bab pertama yang pernah Bu Irin sampaikan pada kalian, memang untuk materi kelas 9 itu hubungannya atau kaitannya dengan sistem reproduksi anak-anak. Nanti untuk bab yang ketiga itu juga masih ada kaitannya dengan sistem reproduksi. Cuma bedanya kalau pada bab yang pertama kita membicarakan khusus reproduksi tapi pada manusia. Sedangkan untuk yang bab kedua ini kita mempelajari reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan dan pada hewan. Nah, nanti kalian bisa membuka buku kalian, buku paket yang kalian miliki, halaman 51. Dimulai dari halaman 51 sampai dengan halaman 118. Jadi untuk materi reproduksi pada tumbuhan dan hewan, ternyata materinya sangat-sangat banyak ya. Karena materinya sangat banyak, sedangkan Bu Irin ketemunya dengan kalian itu hanya beberapa saat, 2 minggu sekali kan gitu ya. Maka Bu Irin minta kalian mau belajar sendiri di rumah. Nanti kalau pada saat kalian belajar kok ada kesulitan, kalian bisa langsung tanya lewat WA bisa, lewat Telegram juga bisa. Ya. Kita mulai seperti sistem reproduksi pada manusia. Tujuan dari perkembangbiakan atau reproduksi pada hewan dan pada tumbuh-tumbuhan adalah untuk menghasilkan keturunan. Ya, setelah menghasilkan keturunan, kemudian akan bisa melestarikan jenisnya. Demikian ya anak-anak ya. Masih ingat untuk sistem reproduksi pada manusia kemarin ya? Ini Bu Irin lihat ada Mbak Ladifa, ada Mbak Farhatu, ada Mbak Risa, Mbak Hilda ya. Ternyata cewek-cewek ini yang muncul. Cowoknya belum muncul ya. Mbak 9C, Mbak Azahra, Mbak Putri juga dari 9C, 9G ya. Terus Mbak Hilda dari 9E nggih. Jadi tujuan dari sistem reproduksi pada tumbuh-tumbuhan dan hewan sama dengan pada manusia untuk menghasilkan keturunan ya. Nah, untuk sistem reproduksi pada tumbuh-tumbuhan dan hewan, kalau kalian membaca di buku kalian, yang dibicarakan dulu adalah sistem reproduksi pada tumbuh-tumbuhan dulu. Tapi nanti kalau kalian melihat PowerPoint-nya Bu Irin balik gitu ya. Tidak tumbuhan dulu, tapi justru hewan dulu. Jadi kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada hewan terlebih dahulu. Untuk sistem reproduksi pada hewan, ini ada 2 macam anak-anak. Bisa secara vegetatif, bisa secara generatif. Kalau vegetatif, kalau pada manusia kemarin kan perkembangbiakannya semuanya secara generatif ya. Tidak ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, untuk pada hewan ini untuk proses perkembangbiakannya atau reproduksinya bisa terjadi secara vegetatif, tidak kawin, dan bisa terjadi secara generatif atau kawin. Ya. Kalau proses reproduksi secara vegetatif biasanya dilakukan oleh hewan-hewan tingkat rendah anak-anak. Ya, jadi ada hewan tingkat rendah, ada hewan tingkat tinggi. Kalau dulu di kelas 7, kalian mempelajari untuk hewan, itu ada hewan avertebrata,
Anak-anak hewan avertebrata? Avertebrata. Ada yang masih ingat? Lupa ya, karena sudah berapa tahun ya? Berarti 2 tahun, nggih. A itu tidak ya dulu ya. Vertebre itu berarti tulang belakang. Berarti kalau avertebrata tidak bertulang belakang. Nah, untuk hewan-hewan yang tidak bertulang belakang, ada beberapa kelompok yang reproduksinya itu secara vegetatif atau secara tak kawin. Sedangkan untuk hewan-hewan vertebrata biasanya itu berkembang biak secara generatif atau secara kawin. Hanya saja karena sekarang semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ada beberapa hewan dari kelompok vertebrata yang juga bisa berkembang biak secara vegetatif ya. Nanti akan kita lihat apa saja hewan-hewan vertebrata yang bisa berkembang biak secara vegetatif. Kalau sebagian besar itu adalah generatif ya. Jadi diingat-ingat anak-anakku sekalian bahwa perkembangbiakan pada hewan bisa terjadi secara kawin dan secara tidak kawin. Kalau yang secara tidak kawin biasanya untuk hewan-hewan tingkat rendah. Nah, sekarang kita lihat untuk materi yang berikutnya itu reproduksi tadi seperti yang sudah Bu Irin sampaikan, tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya ya. Cuma caranya dalam menghasilkan individu baru itu berbagai macam cara. Ada yang dengan secara kawin, ada yang secara tidak kawin. Nah, ini anak-anak, untuk perkembangbiakan secara tidak kawin atau tadi Bu Irin mengatakan vegetatif atau bisa juga dikatakan dengan aseksual. A itu tidak tadi ya anak-anakku ya. Jadi seksual tidak melalui pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah, di situ ada beberapa contoh untuk perkembangbiakan aseksual bisa dilakukan dengan membelah diri. Satu organisme membelah menjadi dua, jadi secara langsung ya. Di situ contohnya ada amuba, ada paramecium ya. Kemudian ada euglena dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua itu membentuk tunas anak-anakku. Jadi di sini hewan hidra ya, yang termasuk solenterata dan juga ubur-ubur ternyata bisa berkembang biak dengan menggunakan tunas ya. Yang bertunas ternyata tidak cuma tumbuhan, tapi hewan pun juga bisa menghasilkan tunas. Kemudian yang ketiga itu dengan fragmentasi. Apa itu fragmentasi anak-anak? Harusnya anak-anakku masih ingat materi kelas 7 dulu, karena Bu Irin pernah memberikan pada kalian tentang fragmentasi. Fragmen itu dipotong anak-anak. Ya. Jadi kalau ada misalnya planaria, bintang laut, cacing pita, itu dipotong, ternyata potongannya tidak mati anak-anak, tapi potongannya itu bisa hidup menjadi individu baru. Kalau anak-anakku sekalian memotong planaria menjadi 3 bagian, maka nanti masing-masing bagian akan hidup sendiri-sendiri. Enak ya anak-anak ya? Nanti dalam jangka waktu yang relatif singkat, ternyata bisa menghasilkan individu yang jumlahnya sangat-sangat banyak ya. Bintang laut juga seperti itu. Cacing pita juga sama ya. Itu namanya adalah fragmentasi.
Kalau anak-anakku semuanya di sebelahnya ada catatan atau ada buku catatan, maka anak-anak bisa menuliskan apa sih yang dimaksud dengan fragmentasi, ya. Kemudian untuk yang vegetatif yang keempat adalah partenogenesis. Oke. Di situ ada pertanyaan, apa sih partenogenesis itu anak-anak? Ada yang tahu apa itu partenogenesis? Itu biasa dilakukan oleh, nah, di situ tertulis serangga, rayap misalnya, ya. Terus selain rayap yang sering keluar pada saat hujan, apa itu anak-anak? Laron ya anak-anak ya. Itu ternyata juga bisa berkembang biak dengan partenogenesis. Partenogenesis itu apa ya? Enggak tahu, belum tahu Bu Irin, di buku kalian ada nggih? Nah, itu ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan telur ya, tapi telurnya tidak dibuahi oleh sperma. Jadi tanpa diawali dengan proses pembuahan, ternyata telurnya bisa menetas. Itulah yang disebut dengan partenogenesis ya. Nah, itu anak-anak beberapa contoh untuk perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif atau tidak kawin. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Iya, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual atau secara kawin ya. Ini biasa dilakukan oleh hewan tingkat tinggi. Tadi Bu Irin mengatakan begitu. Berarti diawali dengan adanya proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan sih apa ya? Mungkin di antara kalian ada yang lupa, tapi ada yang masih ingat. Tadi juga sudah ada tulisannya. Okay? Pembuahan itu apa ya? Pembuahan Mbak Nadia dari 9H. Mbak Farhatu dari 9A. Masih ingatkah? Apa itu pembuahan? Bisa terdengar? Mbak Farhatu mungkin di apanya itu dinyalakan suaranya. Iya. Tadi ada loh tulisannya loh di depan pada saat kita membicarakan perkembangbiakan aseksual. Itu ada tulisan di sana. Aseksual artinya apa? Berarti seksual kan kebalikan dari itu kan? Iya, apa? Seksual, pembuahan. Pembuahan itu pertemuan antara apa ya? Pertemuan antara Mbak Putri. Pertemuan antara ovum dan sperma kan gitu ya. Pertemuan antara ovum dengan sperma itulah yang disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Diingat-ingat anak-anak. Karena prinsip dari perkembangbiakan seksual harus ada itu. Kalau tidak ada pertemuan antara sperma dengan ovum, berarti namanya perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Nah, untuk fertilisasi ini ada dua macam anak-anak. Ada fertilisasi internal, in itu artinya di dalam, internal tubuh. Berarti di dalam tubuh. Sedangkan yang kedua adalah fertilisasi eksternal. X itu keluar ya atau di luar. Jadi kalau eksternal berarti pertemuan antara ovum dan sperma itu terjadi di luar tubuh. Ya. Di luar tubuh apa? Di luar tubuh hewan yang mengalami pembuahan. Nah, itu contoh. Contohnya untuk yang internal
burung, ya, kemudian reptil, mamalia, ya. Sedangkan untuk yang eksternal itu Pisces, ikan dan amfibi atau katak, ya. Biasanya untuk yang pembuahannya secara eksternal, telur yang dihasilkan jumlahnya ribuan anak-anak, ya. Tetapi untuk yang fertilisasi internal biasanya telurnya sedikit, ya. Paling satu maksimal kalau seperti reptil atau burung atau ayam, ya, itu sampai 13, 15 saja sudah jarang. Tapi kalau yang eksternal ikan itu ribuan telurnya. Katak juga telurnya ribuan, ya. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi pembuahan di dalam itu pembuahan atau fertilisasi internal, pembuahan di luar itu adalah pembuahan eksternal atau fertilisasi eksternal. Paham anak-anak perbedaan antara pembuahan internal dan eksternal? Dengan contohnya ya, diingat-ingat nggih? Iya. Kita lanjut untuk materi yang berikutnya. Wis rampung iki. Ora. Nah, itu untuk perkembangbiakan pada hewan. Selesai anak-anak, cepet ya. Hanya seperti itu. Tapi nanti kalau kalian melihat di buku, ternyata eh, penjelasannya sangat-sangat banyak ya. Karena pertemuan Bu Irin dengan kalian itu sangat-sangat terbatas, maka materi yang Bu Irin sampaikan di sini hanya poin-poinnya saja. Lainnya nanti anak-anak membaca sendiri di rumah, nggih. Yang berikutnya kita akan membicarakan tentang perkembangbiakan pada tumbuh-tumbuhan ya. Seperti pada hewan, untuk perkembangbiakan pada tumbuhan juga ada dua macam anak-anak. Ada perkembangbiakan vegetatif, berarti tidak kawin ya, tidak ada pertemuan antara ovum dan sperma, dan perkembangbiakan generatif. Jadi sama persis dengan hewan ya. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif, lihat anak-anak untuk vegetatif ya. Kalau sekiranya anak-anak tidak bisa mengingat, berarti bisa kalian catat itu. Vegetatif artinya apa? Oke. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu bisa terjadi secara alami dan bisa terjadi secara buatan. Kalau alami berarti terjadi dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari manusia. Sedangkan kalau yang buatan berarti memang sengaja dibuat oleh manusia ya. Kita lihat anak-anak untuk yang perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, di situ anak-anak lihat salah satu contohnya adalah dengan menggunakan umbi batang ya. Penjelasan umbi batang ada di buku kalian masing-masing. Nanti bisa kalian lihat sendiri-sendiri. Nah, di situ contohnya ini kentang anak-anak ya. Nama ilmiahnya Solanum tuberosum. Nanti kalau kalian membantu ibu kalian memasak, kok pas memasak kentang, nah nanti kalian akan bisa melihat umbi itu. Kenapa sih kok disebut dengan umbi batang ya? Disebut dengan umbi batang karena memang pada dasarnya kentang, umbi yang kalian makan itu adalah sisa batang anak-anak yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, cadangan makanannya itulah yang kita manfaatkan untuk membuat berbagai macam makanan. Bisa langsung dimasak,
bisa untuk membuat perkedel ya, bisa untuk apa ya anak-anak kalian yang suka itu membuat potato ya. Nih anak-anak kan suka itu ya. Itu untuk umbi batang. Jadi itu perkembangbiakan vegetatif yang alami ya. Yang berikutnya umbi lapis. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada bawang bombay ya, dan masih banyak lagi yang lain yang eh, menggunakan alat perkembangbiakannya adalah umbi lapis. Disebut dengan umbi lapis, ini memang umbinya berlapis-lapis. Pinter ya memberi namanya ya. Karena berlapis-lapis maka namanya adalah umbi lapis. Yang berikutnya selain umbi batang dan umbi lapis, ini ada rimpang ya. Kalau anak-anakku sekalian dulu di kelas 7, kita mengenal itu adalah akar tinggal atau rizoma ya. Jadi rimpang itu sama dengan akar tinggal atau rizoma ya. Nah, rizoma atau rimpang itu pada dasarnya merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Oke. Contohnya ini lengkuas anak-anak, berbagai macam tanaman yang biasanya digunakan oleh orang tua untuk tanaman obat-obatan itu biasanya berkembang biak dengan menggunakan rimpang atau rizoma. Kemudian ada kencur, misalnya ada lengkuas, kencur, kunyit, jahe ya. Itu semuanya adalah berkembang biak dengan menggunakan rimpang atau rizoma. Yang keempat, untuk yang vegetatif alami itu menggunakan gerage. Ada kesalahan itu anak-anak. Nanti anak-anak bisa membetulkan sendiri ya. Untuk yang rimpang itu di bawah tanah. Kalau untuk yang gerage itu di atas permukaan tanah. Batang sama-sama batang. Kalau di atas permukaan tanah namanya gerage atau stolon. Kalau di bawah tanah namanya adalah rimpang atau rizoma. Contohnya stroberi ya. Mungkin anak-anakku menanam stroberi di dalam polybag sampai bisa berbuah. Nanti kalau anak-anakku memperhatikan, ternyata setelah dewasa tanaman stroberi itu akan membentuk apa itu namanya? Batang yang menjalar ya. Kemudian nanti batangnya itu kalau bertemu dengan tanah nanti akan muncul akar yang berikutnya nanti akan ada tunas di atasnya. Nah, kalau sudah seperti itu anak-anakku bisa memisahkan antara induk dengan anaknya sehingga kita bisa punya banyak sekali tanaman stroberi ya. Kemudian yang kelima untuk vegetatif alami adalah tunas adventif. Tunas yang tidak tumbuh pada batang itu namanya tunas adventif. Contohnya ada cocor bebek ya, yang mudah sekali hidup itu adalah contoh untuk tunas adventif. Untuk sukun misalnya itu tunasnya tumbuh pada akar. Tunas akar itu juga tunas adventif ya. Nah, itu anak-anak untuk reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan ya. Nanti kalian bisa mencari di sekitar kalian contoh-contoh untuk tumbuhan yang lain selain yang kalian lihat di layar kalian. Yang berikutnya untuk perkembangbiakan vegetatif tapi yang sengaja dibuat oleh manusia. Biasanya kalau manusia
mengusahakan sesuatu itu karena bermanfaat untuk manusia, banyak manfaatnya atau mendatangkan nilai atau keuntungan bagi manusia itu, ya. Yang pertama itu adalah mencangkok anak-anak. Kurang rong menit. Yang pertama mencangkok, ya. Bagaimana cara mencangkok? Kalian semuanya bisa melihat yang ada di monitor kalian. Nanti kalian punya tugas strukturnya Bu Irin tidak mengerjakan soal, tapi kalian membuat berbagai macam reproduksi vegetatif buatan, ya, bukan yang alami tetapi yang buatan. Nah, yang pertama adalah mencangkok. Nanti anak-anak Bu Irin suruh untuk praktek anak-anak. Praktek apa? Praktek mencangkok, ya. Caranya gimana? Kamu bisa melihat di depan, di monitor kalian, ya. Yang dicangkok apa? Ya, mungkin kalian bertanya-tanya apa sih nyangkok apa? Nah, di sekolah itu akan menggalakkan mengenai tanaman tabulan pot, tanaman buah dalam pot, ya. Nah, nanti hasil dari kalian mencangkok akan ditanam di sekolahan. Kapan waktunya? Mumpung sekarang musim hujan anak-anakku, ya. Jadi mencangkok itu nanti insya Allah tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi karena kalian tidak usah menyiram. Kadang-kadang kan yang terlupakan kita menanam tapi tidak kita siram. Kan begitu ya anak-anak ya? Ya, nanti akan Bu Irin sampaikan untuk tugasnya, tugas terstruktur lewat grup kalian masing-masing. Itu untuk mencangkok. Kemudian yang kedua, masih perkembangbiakan vegetatif buatan adalah stek, ya. Loh Bu, kok tugasnya tidak stek saja? Terlalu mudah anak-anak, ya. Kalau yang agak sedikit menggunakan pikiran itu kan yang mencangkok, nggih. Nanti tugasnya bukan stek tetapi mencangkoknya. Contohnya beberapa contoh di monitor kalian ada ubi kayu, singkong, ya, itu berkembang biak pakai stek. Kemudian ada mawar, ini juga bisa berkembang biak dengan stek. Itu ada stek daun yang tadi tunas adventif, contohnya adalah cocor bewek. Yang berikutnya ini merunduk, ya. Biasanya yang dirundukkan atau tanaman yang dikembangbiakkan dengan merunduk adalah tanaman-tanaman yang punya batang panjang dan batangnya lentur. Jadi kalau nanti kita rundukkan, batangnya tidak patah, ya. Contohnya ada anggur, ada apel, ya. Kemudian ada alamanda, itu untuk yang tumbuhan atau tanaman bunga. Itu yang batang-batangnya lentur bisa kita kembang biakkan dengan merunduk. Itu beberapa contoh anak-anak untuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Apakah hanya 3? Tidak anak-anak. Nanti kalian bisa melihat pada buku kalian ada menyambung, ada okulasi, itu beberapa contoh. Nah, yang berikutnya karena waktu sudah habis, akan Bu Irin lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga nanti pertemuannya sudah langsung bisa bertatap muka dengan anak-anakku semuanya. Untuk kali ini kita baru sampai pada perkembangbiakan secara buatan, ya.
Jadi vegetatif buatan. Yang belum kita bicarakan adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan ada teknologi reproduksi baik pada hewan maupun pada tumbuhan. Demikian yang bisa Bu Irin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa kalian terima. Ilmunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Bu Irin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.